sekolah belum dibeli nih gitu kan ya. Nanti dulu ada yang lebih penting dibanding temen lo kagak datang ke sekolah nih Den gitu kan ya. Nah itu kan kalau kita yang oh itu bisa kita taruh dulu gitu kan ya. Nanti kita baru melakukan yang ini gitu kan ya. And then connect gitu kan ya. Itu jadi lebih efektif banget dan ketika anak udah lebih tenang, kitanya juga lebih tenang ketika planning dan melakukan segala sesuatu tuh jadi lebih efektif gitu ya. Nah, ini menjadi penting banget beberapa hal yang aku temui di klien-klienku adalah ketika mereka setelah sesi konseling dan mereka cerita, bahkan kita belum sampai yang, oh saya mesti ngapain gitu ya, tapi untuk didengarkan, mereka dimengerti perasaannya, Baudry, somehow aku bisa loh nggak marah di rumah. Dan ketika kita lihat kayak, apa sih sebenarnya Bu gitu ya dalam sesi-sesi konseling gitu, mungkin nanti Caca juga bisa cerita dalam sesi konseling apa yang mungkin bisa kita explore gitu ya. Ketika misalnya apa sih sebenarnya Bu yang berbeda dari segi sesi konseling, setelah sesi konseling apa sih? Nggak tahu ya Mbak, kayaknya mungkin karena saya ada yang mendengarkan dan nggak pakai dijudge, nggak pakai saingan bahwa anak gue juga begitu lo biasa aja lah gitu ya. Terus udah gitu mereka juga jadi bisa kayak oh saya ngerti loh rasa enaknya didengerin dan ya udah saya dengerin aja anaknya kayak komplain sekolah gitu oh iya ya gini and then kayak ya udah anaknya habis itu chill lagi Mbak nggak ada pakai marah-marah lagi gitu terus mereka bilang kayak kenapa nggak dari dulu ya Mbak ya mungkin karena memang pada saat itu kita belum mengalami yang namanya prosesnya ketika didengarkan oh kayak gini toh rasanya gitu kan ya ketika diterima oh kayak gini kok rasanya sehingga kita juga bisa memberikan itu kepada anak-anak karena kita juga udah pernah experience itu gitu. Kalau dari Caca gimana dalam sesi konselingnya, dalam sesi terapinya? Biasanya sih sama juga sih, karena kan kalau misalkan kita di counseling, mungkin itu juga yang membedakan kita sebagai temen sama kita sebagai psikolog gitu ya. Dimana ketika kita praktek, memang mode-nya tuh beda gitu. Mode Ya. kita sebagai psikolog, kita udah tahu selain teorinya gimana, tapi kita apa namanya mempersiapkan dirinya tuh bener-bener kita terbuka sama pengalaman apapun nih. Kalau sama Ya. temen, gimana pun juga kita tahu pribadinya, kita tahu keluarganya. Aku sama temen ya akan tetap jadi temen gitu. Ya, Aku akan ya. tetap kasih masukan yang aku tahu sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Yang menurut aku kalau di posisi dia akan kayak gimana, itu yang membedakan aku ketika aku menjadi teman atau jadi keluarga sama aku jadi psikolog gitu. Ya, Kalau ya, aku jadi psikolog, ya posisi aku bener-bener netral, non judgmental. Jadi ya. lebih ke arah oke, aku mau mencoba banget memahami semua muanya yang kamu rasakan apa dan apapun yang kamu rasakan itu valid. Ya. Itu buat aku adalah baseline-nya untuk memberikan rasa aman ke klien gitu ya. Gimana yang biasanya aku temukan baseline aman itu tuh tidak ditemukan di kesehariannya dia. Betul. Biasanya klien yang punya kesulitan percaya sama orang, kecemasannya tinggi banget karena merasa harus semuanya dilakukan sendiri, semuanya harus diproses sendiri, sehingga dia kesulitan untuk cerita sama orang lain karena merasa ya kalau sama orang aku cerita tuh banyak banyak judgementnya, banyak perbandingannya, banyak apa ya, banyak saran-saran, masukan-masukan yang nggak aku butuhkan gitu. Makanya ketika ketika datang ke sesi counseling, yang paling utama adalah mendengarkan. Biasanya aku juga akan selalu menjelaskan. Ini kan balik lagi misalkan kita ngomongin kecemasan. Aku akan jelasin dulu nih, biasanya itu cemas itu apa sih gitu. Cemas itu tuh perasaan. Cemas punya kesulitan untuk mempersiapkan, untuk berpikir dengan logis,
biologis Ya. untuk kita berfungsi seharusnya kita berfungsi sehari-harinya. Karena apa? Karena kita tuh dikasih cemas yang apa ya, yang sehatnya jadi berantakan, Mm-mm. anak aku juga jadi